Siapa yang sudah menonton wawancara Bapak Presiden kita dengan 7 jurnalis di kediamannya? Bagaimana respon Anda setelah menonton hasil pembicaraan selama hampir 3,5 jam itu? Kalau saya, gimana ya? Wawancaranya memang normatif ya. Hal yang ditanyakan kadang direspon defensif, namun substansi terasa jauh dari apa yang muncul di lapangan. Banyak respon yang diharapkan muncul dari orang nomor satu di Indonesia, justru membuat publik bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di pola komunikasi antara Presiden dengan para pejabat lainnya? Dan terasa seperti ada gap yang cukup besar, apalagi menyangkut konsep ideal yang ada di pikiran seorang presiden dengan aturan dan kenyataan di dunia nyata. Hal ini kembali membawa saya pada pernyataan kontroversial lain yang datang dari presiden kita. Perang tarif contohnya. Direspon dengan membuka keran impor sebesar-besarnya, penguatan MBG, dan lainnya. Maksud saya, apa yang ingin dicapai dari sebuah skema besar yang cukup mengancam perekonomian kita, itu dihadapi dengan solusi yang bahkan jauh dari yang kita perkirakan. Belum lagi merespon hal yang sama namun dengan komentar yang berbeda dari para pejabat lainnya. Ada lagi momen ketika para pejabat merespon dengan bercanda dalam celetukan di situasi teror yang mengusik pers dan halayak umum. Terkadang juga ada yang muncul dengan nada menantang. Menantangnya justru kepada masyarakat sipil yang datang dari para pengampu kebijakan. Kadang kita cuma bisa geleng-geleng kepala saja. Lagi-lagi, ada saja pernyataan dari para pejabat publik yang bikin dada ini sesak. Di satu sisi, rakyat menjerit, pejabatnya tersenyum. Ironis ya. Tapi lebih daripada itu, hal ini mencerminkan sesuatu yang lebih serius. Komunikasi publik para pejabat kita semakin hari makin kehilangan empati. Dan kalau kita mau jujur, komunikasi yang buruk ini bukan cuma soal kata-kata. Ini merupakan gejala dari krisis kepemimpinan yang lebih dalam. Mari kita mulai dari hal yang paling sederhana. Seorang pejabat negara, entah ia menteri, gubernur, atau bahkan presiden, punya satu hal yang tak dimiliki rakyat biasa, panggung. Setiap kata yang diucapkan bisa menjelma menjadi narasi yang nasional. Dan dalam sistem demokrasi yang terhubung dalam media 24 jam, ucapan itu bukan hanya terdengar, tapi juga dikutip, ditafsirkan, diperdebatkan, direkam dalam memori publik. Sayangnya, panggung-panggung itu seringkali digunakan tidak dengan bijak. Pernyataan-pernyataan yang cenderung mengkerdilkan sebuah fenomena besar tentang bangsa, itu muncul di saat rakyat sedang menghadapi beban hidup yang jelas dan nyata. Alih-alih memberi semangat, yang terasa justru seolah menyalahkan rakyat atas kesulitan yang seharusnya bisa ditangani oleh negara. Apakah komunikasi publik para pejabat sepenting itu harus diperbaiki? Apa yang akan terjadi pada kita semua, masyarakat sipil, jika hidup di bawah berbagai pola komunikasi para elit yang membuat kita semakin khawatir akan masa depan kita semua di bangsa ini? Hasilnya tentu akan mengejutkan Anda. Ini juga mengejutkan. Sebelum memulai, pastikan Anda siap segala hal untuk memulai hari, seperti produk dari pria parfum ini. Hasil dari UMKM mandiri dari masyarakat yang berdikari ya. Parfum yang wangi, yang sangat nyaman dengan kualitas yang luar biasa. Link ada di kolom deskripsi. Nah, sudah siap? Mari kita mulai berkomunikasi. Saat mendengar para elit merespon sesuatu yang serius terasa tidak serius, bagi rakyat itu merupakan sebuah tanda ketidakmampuan memahami permasalahan yang dibalut dalam konteks public speaking yang juga tidak terlatih. Sejatinya, sebagai seorang public figure, cara berkomunikasi menjadi pilihan pertama dalam menanggapi berbagai situasi. Apalagi pejabat, sebuah kata bisa menguatkan tapi bisa juga menghancurkan. Dan ketika kata-kata yang keluar dari mulut pejabat terasa jauh dari realitas rakyat, maka runtuhlah kepercayaan yang selama ini sudah susah payah dibangun. Dalam teori komunikasi, hal ini tidak mengejutkan. Agenda setting teori, misalnya menjelaskan bahwa media dan para elit yang ada di baliknya, itu memiliki peran besar dalam menentukan isu apa yang penting di mata publik. Ketika seorang pejabat merespon krisis dengan nada bercanda atau meremehkan, ia tentu sedang secara tidak langsung mengatakan bahwa isu itu tidak sepenting yang rakyat kira. Ini bukan sekedar miskomunikasi, ini adalah penentuan arah persepsi publik. Dan sayangnya, arah itu kerap menjauh dari kenyataan rakyat sehari-hari. Spiral of silence theory menambahkan lagi lapisan masalahnya. Ketika suara-suara kritis dari rakyat makin tidak dianggap atau bahkan ditertawakan oleh para elit, maka rasa takut untuk bersuara mulai tumbuh. Kita mulai ragu untuk menyampaikan keluhan. Kita takut dianggap tidak nasionalis hanya karena mengkritik.
Dan dalam keheningan massal itu, suara-suara penting yang seharusnya didengar malah tenggelam lebih jauh. Padahal, di negara yang sehat secara demokrasi, komunikasi bukan hanya soal informasi tapi juga tentang keberpihakan. Dan yang paling mendasar dari komunikasi publik adalah rasa hormat pada penderitaan orang lain, pada kenyataan di lapangan, dan pada tanggung jawab yang diemban. Secara tidak langsung, rakyat akan mampu menilai sejauh mana kapabilitas para pejabat dalam merespon situasi yang ada di sekitarnya. Apakah mereka yang memang pintar omon-omon minim tindakan? Atau mereka yang mengerti lalu merespon dengan serius yang tercermin dari tindak tanduk sebagai seorang elit? Atau mereka yang sama sekali kosong dan asal bunyi hanya untuk memberikan statement di media massa? Jika yang terakhir menjadi acuan, wah ini sangat berbahaya sekali. Secara tidak langsung kita membebankan beban negara pada individu yang bahkan gagap makna untuk merespon situasi yang tidak bisa diantisipasi olehnya. Mari kita tarik sedikit ke belakang dan renungkan, kenapa komunikasi publik pejabat jadi begitu dingin dan teknokratis akhir-akhir ini? Jauh dari empati dan kurang membumi. Mengapa semakin sedikit pejabat yang benar-benar bisa berbicara dari hati ke hati, bukannya dari podium kekuasaan yang terasa sangat jauh sekali? Sebagian mungkin karena sistem politik kita sendiri. Para pejabat lebih sering berbicara untuk mempertahankan citra, bukan untuk menyampaikan kebenaran. Lebih sibuk mengatur kata-kata agar tidak salah secara politik, bukan agar tepat secara nurani. Dalam atmosfer seperti ini, empati perlahan terkikis. Bahasa menjadi alat untuk bertahan hidup dalam politik, bukan sebagai jembatan untuk menyambung rasa. Tapi kalau ditelisik lebih jauh, ini juga soal cara kita memaknai kepemimpinan. Di banyak budaya politik, termasuk di Indonesia, kepemimpinan seringkali masih dilihat dari kekuasaan, bukan dari pelayanan. Seorang pemimpin dianggap berhasil jika ia kuat, berwibawa, tidak goyah. Padahal dalam konteks krisis, rakyat tidak butuh wibawa yang kosong. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran. Bukan kehadiran fisik saja, tapi juga kehadiran rasa. Bahwa pemimpin mendengar, memahami, dan juga peduli. Dan disinilah peran komunikasi publik itu menjadi krusial. Karena komunikasi bukan hanya medium, tapi juga cermin dari ucapan pejabat. Kita bisa tahu bagaimana ia melihat rakyatnya. Apakah sebagai beban, sebagai objek statistik, atau sebagai manusia yang patut diperjuangkan. Kalau Anda misalkan sangat tergerak dengan berbagai kata-kata motivasi, seperti itulah kita secara keseluruhan sebagai manusia. Kekuatan kata menjadi penting dan mampu meningkatkan niat maupun kekuatan dalam diri. Banyak pejabat maupun elit yang mampu merasakan posisi rakyatnya dan mengatur lisan sehingga memunculkan harapan untuk kembali hidup maupun berjuang. Kadang terbungkus dalam sebentuk kalimat sederhana, namun di sanalah keletak kekuatannya. Dia tidak menjanjikan langit ya, tapi dia hadir sepenuhnya. Dan dari kehadiran itulah muncul rasa percaya bahwa pemimpin bukan hanya soal memberi perintah, tapi juga tentang menanggung luka bersama. Bandingkan dengan pejabat yang saat rakyat mengeluh soal harga sembako seperti harga cabai naik ya. Contohnya malah menyuruh untuk jangan terlalu banyak makan yang pedas-pedas. Atau ketika gerakan kabur aja dulu menjadi besar, dijawab dengan kabur sajalah, kalau bisa jangan balik-balik. Dan yang paling gong yang saya ingat adalah ketika ramai tagar Indonesia gelap. Seorang pejabat merespon dengan, yang gelap itu kau, bukan Indonesia. Luar biasa sekali ya. Respon-respon itu berupa pernyataan. Pernyataan seperti itu bukan hanya tidak empatik, justru menegaskan jarak antara mereka yang memegang kuasa dengan mereka yang berjuang untuk bertahan. Dan dalam jangka panjang, jarak itu bisa berubah menjadi jurang. Jurang ketidakpercayaan, jurang ketidakpedulian, jurang yang pada akhirnya membuat rakyat itu merasa sendirian menghadapi negara yang seharusnya menjadi pelindungnya. Apalagi setelahnya melihat bahwa kinerja ternyata tidak mendukung dari lontaran lisan para pejabat yang terkesan meremehkan suatu kondisi serius. Masih ingat nggak saat salah satu kantor berita dikirimkan kepala babi sebagai bentuk aksi teror? Masih ingat nggak pejabat yang merepresentasikan Istana Negara bagaimana dia menanggapinya? Ya benar, sudah dimasak aja. Berkelakar dengan minim respon tawa dari para jurnalis yang mewawancarainya. Sebuah aksi teror yang direspon untuk tidak dibesar-besarkan dari pihak Istana Negara, malah dibuat menjadi bahan bercandaan. Miris ya. Lalu apa yang bisa kita harapkan?
Apakah terlalu utopis membayangkan pejabat yang bisa berbicara dengan jujur dan tulus tanpa harus kehilangan wibawanya? Mungkin jawabannya bukan pada membayangkan, tapi pada mendesakkan perubahan. Kita sebagai rakyat itu berhak menuntut komunikasi publik yang sehat. Bukan hanya dari segi isi, tapi dari segi rasa. Masyarakat berhak mendengar kalimat yang jujur, bukan sekedar kata-kata yang dirancang oleh tim humasnya. Masyarakat butuh pejabat yang mampu berkata. Contohnya, kami mengerti bahwa korupsi itu adalah penyakit yang berbahaya. Karena itu secepat mungkin kami akan mengesahkan RUU perampasan aset agar negara ini tidak terbelenggu oleh ulah para koruptor. Nah, kalau gitu kan enak dengernya ya. Bukan yang berkata, biar anjing menggonggong, kita maju terus. Ketika masyarakat sedang memperjuangkan suaranya, sedang memperjuangkan haknya di depan gedung para pemangku kekuasaan. Nggak nyaman dengernya ya. Apalagi malah dengar jawaban, ya nggak tahu, kok tanya saya. Aduh. Tapi yang nggak kalah penting juga jangan berakhir omon-omon. Jika sudah pintar berkata-kata, usahakan tidak berakhir sebagai kata pemanis. Perlu aksi nyata, dalam tempo yang terukur. Tidak juga berakhir sebagai laporan statistik yang dimunculkan untuk menenangkan keriuhan massa. Apalagi sampai merubah data agar terlihat negara itu mampu. Dan di atas segalanya, masyarakat butuh pejabat yang sadar bahwa lidah mereka bukan hanya milik pribadi, tapi telah menjadi lidah negara. Dan di setiap kali berbicara, ada harapan jutaan rakyat yang bisa ikut runtuh atau bisa bangkit bersamaan dengan kata-kata itu. Karena di zaman ketika segala sesuatu bisa viral dalam hitungan detik, satu kalimat bisa membangun kepercayaan. Tapi satu kalimat juga bisa menghancurkannya. Dan kalau lidah pejabat bisa bicara dengan hati, mungkin rakyat tak perlu sebegitu sakitnya hari ini. Saya Brigong Yuda, dan inilah sesi Tukar Pikiran.